dalam lingkaran setan. Entahkah part 6? Pagi itu, di rumah Angga, Ayu tiba-tiba saja terbangun. Nafasnya terlihat memburu. Tubuhnya basah penuh dengan keringat. Sejenak, ia memejamkan mata, mencoba mengatur nafasnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Ayu ketakutan. Ayu mengingat-ingat kejadian semalam. Sosok Farah benar-benar membuat dirinya ngeri. Dia tidak habis pikir apa yang sudah dilakukan oleh wanita itu sampai bisa berbuat sejauh ini. Belum lagi saat setelah dirinya masuk ke dalam kamar. Semalaman dia tidak bisa tidur. Terus saja ia mendengar suara yang memanggil namanya dan langkah kaki yang berjalan mondar-mandir di luar kamar. Far, terdengar suara dari arah pintu kamar. Ayu tersentak kaget. Ia langsung menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Dilihatnya, Angga tengah berdiri, sudah dengan pakaian kerjanya. Masih kepikiran mimpi semalam? Tanya Angga saat sudah berada di samping Ayu. Dengan lembut, laki-laki itu membelai kepalanya. Ayu mengangguk. Entah kenapa dengan perlakuan Angga, hatinya tidak tersentuh sama sekali. Baginya, percuma saja ia melakukan ini semua. Bahkan sekarang ia mulai kebingungan karena orang yang bisa ia tanyai sudah mati. Ya udah, kamu istirahat aja dulu ya. Aku berangkat dulu, ucap Angga sambil beranjak keluar kamar. Ayu hanya mengangguk. Ia kembali menyadarkan punggungnya. Sejenak dia berpikir, bagaimana cara mengakhiri ini semua. Kemudian ada sesuatu yang melintas di kepalanya. Tersentak, Ayu langsung berdiri dan berjalan ke arah keluar. Dilihatnya, mobil Angga baru saja keluar rumah. Segera dia berjalan ke arah taman depan. Ayu berpikir, mungkin jika ia menghancurkan bungkusan kumal yang ia tanam di tempat itu, semua akan kembali seperti semula. Tapi seketika langkah Ayu terhenti, jantungnya berdegup keras. Rasa khawatir muncul di dalam hatinya. Dia melihat tempat di mana menaruh bungkusan itu sudah digali ulang. Ada seseorang yang sudah mengambilnya. Ayu menggelengkan kepala. Dia bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dia benar-benar menyadari kalau apa yang sudah dilakukannya benar-benar bodoh. Farah, ucap Ayu lemah. Segera ia berjalan kembali masuk ke dalam rumah. Namun seketika tubuhnya terhenti tepat di ambang pintu ketika semerbak bau bangkai menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Aroma itu benar-benar membuat perutnya mual. Tidak mungkin jika ada hewan yang mati dan membusuk. Sudah beberapa hari ia tinggal di rumah ini. Kenapa baru pagi ini bau itu tercium? Dengan langkah pelan, Ayu mulai masuk ke dalam rumah. Dia menahan nafas, berusaha untuk tidak menghirup aroma yang memuakan itu. Saat sudah sampai di dalam kamar, ia langsung menyambar ponsel miliknya, langsung mencari nomor milik Farah dan segera menghubungi wanita itu. Tapi percuma, ponsel milik Farah mati, panggilannya tidak tersambung. Ayu semakin kebingungan. Perasaannya benar-benar diliputi rasa ketakutan. Bayangan kematian Mbah Wongso selalu menghantui pikirannya. Apa yang harus kulakukan? Ucap Ayu panik. Seketika Ayu menoleh ke arah pintu. Ia mendengar langkah kaki seseorang tengah berjalan mondar-mandir di luar kamar. Mas Angga, ucap Ayu. Ia mengira kalau Angga kembali ke rumah. Buru-buru Ayu berjalan ke arah pintu kamar. Segera ia buka. Saat melihat ke arah ruang keluarga, ia tidak mendapati seorang pun di sana. Segera ia melangkah menuju kamar mandi, mengira kalau Angga sedang ada di dalam ruangan itu. Tetapi saat melihat pintu kamar mandi yang terbuka, ia kembali tertegun. Ayu berpikir, jelas sekali ada seseorang yang masuk ke dalam rumah dan berjalan mondar-mandir. Dan tidak mungkin ia salah mendengar itu semua.
Kemudian, belum sempat dia beranjak, Ayu tersontak. Ia langsung menolehkan kepalanya ke arah dapur. Dia mendengar ada tawa anak kecil berasal dari arah ruangan itu. Tetapi sekali lagi, saat mencari sumber suara, ia tidak mendapati siapapun. Seketika jantungnya berdegup keras, nafasnya memburu, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Buru-buru ia berjalan ke arah kamar untuk mengambil tasnya dan segera pergi dari rumah itu. Namun belum sempat tangan Ayu memegang handle pintu, tiba-tiba saja pintu tersebut sudah terbuka dengan sendirinya. Kaget, Ayu mundur beberapa langkah. Kini dia melihat dengan jelas ada seseorang tengah duduk di sisi ranjang. Tidak, 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 ucap Ayu. Ia terus mundur tanpa memalingkan wajah dari sosok wanita berbaju merah di depannya. Ingatan di mana ia tengah berada di rumah Mbak Wongso kembali terlintas di pikirannya hingga dor, sebuah suara anak kecil mengagetkan Ayu. Ayu langsung melompat ke samping sampai menabrak meja yang ada di dekat tubuhnya. Dia terjatuh dengan tangan menopang ke lantai. Ayu mengerang kesakitan. Ayu membuka matanya, menengadah ke atas. Kini dia melihat seorang anak kecil tengah berdiri di depannya dengan wajah polos, tidak memiliki hidung dan kelopak mata. Bibirnya sumbing, giginya bertaring, dengan lidah menjulur penuh dengan darah. Ayu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia tidak habis pikir dengan kejadian yang ia lalui saat ini masih pagi dan banyak aktivitas di luar rumah. Tetapi kenapa bisa mereka menampakkan diri? Mbak, ayo main, ucap bocah itu. Ayu kembali menjerit. Dia terus memejamkan matanya, berusaha untuk mundur dengan menggerakkan tubuhnya ke belakang. Pergi, ucap Ayu sambil menggelengkan kepalanya. Pergi kemana yuk? Terdengar suara tepat di depan Ayu. Seketika Ayu membuka mata. Dilihatnya saat ini Farah tengah duduk dengan pandangan kosong menatap ke arahnya. Farah, ucap Ayu ketakutan. Pergi kemana yuk? Tanya Farah sekali lagi. Ayu tidak menjawab. Dia tahu kalau sosok Farah yang ada di depannya bukanlah manusia. Ampun, tolong, ucap Ayu mengiba. Mendengar ucapan Ayu, sosok Farah malah tertawa dengan suara yang membuat bulu roma berdiri dengan kuat. Bukannya kamu mau membunuhku? Ucap Farah yang mulai beranjak dari tempat duduknya. Ayu menggeleng. Ia terus memundurkan tubuhnya hingga menyentuh dinding yang ada di belakangnya. Sedangkan sosok Farah terus melangkah perlahan. Saat berada tepat di depan Ayu, wanita itu membungkuk dan membelai pipi Ayu perlahan. Ayu yang merasakan sentuhan dingin tangan Farah hanya mengerang. Tubuhnya mati rasa tak bisa digerakkan. Belayan lembut tangan Farah tiba-tiba saja berubah menjadi cengkraman kuat di kedua pipi Ayu, memaksa wanita itu untuk menengadah menatapnya. Buka matamu, geram Farah datar, tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Ayu langsung menuruti ucapan Farah. Dan saat ia membuka matanya, betapa kagetnya Ayu. Sekarang bukan lagi sosok Farah yang ada di depannya, akan tetapi wanita berbaju merah dengan wujud mengerikan. Wanita itu tersenyum. Ayu berusaha menggerakkan tubuhnya, tapi percuma saja. Justru ia mendengar kalau demit wanita itu tengah tertawa mengejeknya. Hingga tiba-tiba saja tangan wanita itu bergerak mencoba membuka paksa mulut Ayu. Kemudian wanita itu mendekatkan wajahnya. Ketakutan Ayu hanya bisa menangis dan merintih. Kini mulut wanita itu terbuka mengeluarkan aroma busuk yang membuat perutnya begitu terasa mual.
Selain itu, Ayu melihat ada cairan hitam kental keluar dari mulut wanita itu. Cairan kehitaman itu terus menetes di wajah dan masuk ke dalam mulutnya. Ia berusaha untuk memberontak, tetapi hanya rangan yang muncul. Ah! Teriak Ayu kencang, spontan tubuhnya langsung berdiri dari pembaringan. Far, kamu kenapa, Far? Tanya Angga yang kaget, langsung melihat ke arah wanita yang tengah terduduk di sampingnya. Nafas Ayu terlihat memburu, tubuhnya basah dengan keringat. Tanpa menggubris ucapan Angga, dia langsung beranjak menuju ke arah pintu kamar. Farah, panggil Angga yang masih mengira bahwa Ayu adalah Farah. Ayu tidak menghiraukan panggilan Angga. Ia terus berjalan keluar ke arah teras rumah. Sesampainya di sana, ia langsung menuju ke tempat di mana ia menguburkan benda kumal yang didapat dari Mbak Wongso. Akan tetapi, saat sampai di tempat tersebut, jantungnya seperti merosot dari tempatnya. Ia tidak mendapati benda tersebut. Ada seseorang yang sudah mengambilnya. Farah, kamu kenapa sih? Tanya Angga saat melihat Ayu tengah berdiri di taman dengan kaki telanjang. Minggir mas, aku harus pergi, ucap Ayu dan segera masuk ke dalam rumah. Angga yang kebingungan meraih tangan Ayu. Hehe, kamu kenapa Far? Hah? Tanya Angga sekali lagi. Ayu menyentakkan tangan Angga dengan kasar. Aku bukan Farah, aku Ayu. Dan sekarang biarkan aku pergi, ucap Ayu yang langsung berjalan kembali menuju ke arah kamar. Dalam pikirannya, dia harus segera pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Dia yakin kalau Farahlah yang sudah membuat ini semua terjadi padanya. Angga tidak menyerah. Cepat-cepat ia menyusul Ayu ke arah kamar. Apa maksud kamu kalau kamu itu Ayu? Kamu udah gila ya Far, ucap Angga jengkel. Decak Ayu tidak sabar. Dia melangkah mendekati Angga dan membisikkan sesuatu di telinga laki-laki itu. Seketika Angga terdiam, sorot matanya menjadi kosong. Tidur sana, ucap Ayu jengkel. Angga yang mendengar itu langsung melangkah menuju ke arah tempat tidur dan langsung merebahkan tubuhnya. Setelah selesai, Ayu langsung melangkah keluar kamar. Dia sudah tidak peduli lagi dengan tujuan awalnya. Jika memang semua ini adalah ulah Farah, maka sebisa mungkin ia harus segera menemukan wanita itu. Kini Ayu sudah berada di dalam mobilnya, membelah jalanan yang masih tampak sepi dalam keremangan subuh. Berkali-kali Ayu mencoba untuk menghubungi Farah, tetapi sialnya tidak ada satupun panggilannya tersambung. Rumah orang tua Farah, ucap Ayu lirih. Dia mengira kalau Farah pasti pergi ke rumah Bu Nur. Mendapat tujuan, Ayu segera menginjak pedal gas agar segera sampai di tempat tersebut. Dia melaju begitu cepat. Terdengar suara tawa khas perempuan yang Ayu kenali tepat di belakang jok mobilnya. Spontan, Ayu langsung menginjak pedal rem dengan kuat. Mobil berdecit, bergerak oleng sambil mengeluarkan suara memekakan telinga. Jantung Ayu berdetak kencang. Kepalanya masih bersandar pada setir mobil. Segera ia menoleh ke arah jok belakang, tapi ia tidak mendapati siapapun di sana. Tok tok tok. Ayu memekik kaget. Ia langsung menoleh ke arah jendela di sampingnya. Kini ia melihat ada beberapa orang tengah berdiri memperhatikan dengan raut wajah kesal sekaligus ketakutan. Kenapa mbak? Mabok ya? Tanya salah satu dari mereka. Maaf mas, saya ngantuk tadi, ucap Ayu mencoba untuk terlihat senormal mungkin. Ada yang luka mbak? Tanya salah satu yang lainnya. Ayu menggeleng. Enggak mas, cuma kaget aja. Tadi ada kucing yang tiba-tiba lewat, maaf. Ya udah mbak, hati-hati. Kalau emang ngantuk, mending istirahat dulu, ucap laki-laki itu dan segera pergi meninggalkan Ayu. Ayu menghela nafas dalam-dalam. Ia benar-benar dibuat kacau dengan ini semua. Apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Farah? Setelah dirasa tenang,
Kembali Ayu melajukan mobilnya menuju ke rumah orang tua Farah. Tetapi karena dirasa masih terlalu pagi dan tidak ingin membuat curiga Bu Nur, ia memutuskan untuk mampir ke minimarket terlebih dahulu. Beberapa jam sudah Ayu duduk di depan minimarket. Matanya terasa begitu berat. Kepalanya pusing memikirkan semua kejadian yang ia lalui. Berbuntung-buntung rokok sudah ia hisap untuk menenangkan batinnya, tapi percuma saja. Dia tidak mendapati solusi apapun selain segera bertemu dengan Farah. Dirasa matahari sudah mulai meninggi. Segera ia berjalan kembali menuju mobil, berniat untuk pergi ke rumah orang tua Farah. Dia berharap bisa bertemu dengan wanita itu di sana. Setibanya di depan rumah Bu Nur, Ayu tidak langsung turun. Dia terus memandangi rumah tersebut, mencoba memastikan terlebih dahulu siapa tahu Farah akan keluar rumah. Ketika sudah cukup lama terdiam, ia pun tidak mendapati keberadaan Farah ataupun Bu Nur. Nekat, Ayu langsung keluar mobil. Dengan jantung berdegup keras, dia mencoba untuk mengetuk pintu rumah tersebut, tetapi tidak ada jawaban. Merasa tidak ada orang di dalam, Ayu berniat untuk pergi. Ia harus segera menemukan solusi dari semua masalah yang diterimanya. Hingga saat hendak menghidupkan mesin mobil, Ayu terkesiap. Jauh beberapa meter di depannya, dia melihat seorang wanita parubaya tengah berjalan menuju ke arahnya. Ayu ingin segera menemui Bu Nur, tetapi setelah cukup dekat, ia mengurungkan niatannya. Sesekali dia mengerjapkan matanya. Tidak, ucap Ayu lirih saat melihat sosok wanita berbaju merah yang sering ia temui tengah berjalan berdampingan dengan Bu Nur. Ayu ketakutan. Ia terus memperhatikan Bu Nur yang sepertinya tidak menyadari sosok wanita yang terus berjalan di samping kanannya. Kemudian, dalam sekedipan mata, sosok wanita itu sudah menghilang. Ayu terperanjat. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Goleki opo? Hah? Nyari opo? Ucap suara tepat di belakang Ayu. Ayu menjerit. Dia menoleh. Benar saja, demit wanita itu sudah duduk di jok belakang dengan kepala tertunduk. Bau busuk mulai tercium di hidung Ayu. Buru-buru ia mencoba untuk membuka pintu mobilnya, tetapi pintu itu bergeming. Wanita itu mulai tertawa cekikikan seolah sedang menertawakan usaha yang dilakukan oleh Ayu. Pergi, tolong pergi, rengek Ayu yang sudah hampir menangis ketakutan. Ingat dengan perilakumu, Dok. Ini belum apa-apa dibandingkan dengan sakit hatinya anak perempuan itu, kata Nyisari. Ayu menutup telinganya. Dia terus memohon ampun pada demit itu hingga tiba-tiba saja terdengar suara pintu mobil yang terbuka dengan sendirinya. Tersadar, Ayu langsung menghambur keluar. Dia seperti orang gila yang terus berlari dan menoleh ke arah belakang. Bro, Ayu tanpa sadar menubruk seseorang di depannya. Astagfirullah, kata Bu Nur sembari mengerang kesakitan. Ayu, tanya Bu Nur saat mendapati sahabat anaknya tengah terduduk di jalanan dengan pandangan ketakutan. Ayu terus menggeleng dan melihat ke arah mobilnya. Melihat itu, Bu Nur segera mendekati wanita itu. Ayu, astagfirullah, kamu kenapa? Kata Bu Nur panik. Tersadar jika orang yang ada di depannya adalah Bu Nur, Ayu langsung menghamburkan pelukannya. Tangisannya pecah. Maafin Ayu, Bu. Maafin Ayu, ucap Ayu sambil memeluk Bu Nur dengan erat. Kebingungan dengan sikap teman anaknya itu, Bu Nur mencoba untuk melepaskan pelukan Ayu. Tetapi berbeda dengan Ayu,
Justru sekarang dia melihat sosok Bu Nur sudah berubah menjadi sosok demit wanita berbaju merah. Raut wajahnya begitu mengerikan. Belum lagi penampilannya yang membuat Ayu ketakutan. Wajah wanita itu benar-benar hancur. Darah terus keluar dari bekas luka yang ada di wajahnya. Ayu menjerit. Ia mendorong Bu Nur sekuat tenaga, membuat wanita itu kembali jatuh tersungkur di jalan beraspal. Astagfirullah, kata Bu Nur sambil mengerang. Dia melihat Ayu sudah berlari ke arah mobil miliknya. Bu Nur terus memanggil nama teman anaknya itu, tetapi tidak ada sautan. Bahkan Ayu malah mengendarai mobilnya begitu kencang. Kenapa anak itu? Kata Bu Nur ketakutan. Segera ia berdiri dan masuk ke dalam rumah, berniat untuk menghubungi Farah. Di sisi lain, Ayu yang ketakutan langsung berlari ke arah mobilnya dan segera pergi dari tempat tersebut. Ia tidak peduli dengan kondisi Bu Nur yang terjatuh. Di pikirannya saat ini adalah bagaimana caranya terlepas dari demit wanita itu. Sial, 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 umpat Ayu sambil memukul-mukul setir mobilnya. Apa yang harus kulakukan? Tanya Ayu pada dirinya sendiri. Sekarang Mbah Wongso sudah meninggal, sedang ia tidak kenal dukun selain dukun wanita tua itu. Santi, ucap Ayu lirih. Dia teringat dengan orang yang menyarankannya untuk pergi ke tempat Mbah Wongso. Segera Ayu mengendari mobilnya ke rumah Santi. Beberapa kali dia melihat ke arah jok belakang. Dia takut setan wanita itu masih mengikutinya. Hampir 1 jam Ayu menembus jalanan. Kini ia sudah masuk ke dalam komplek perumahan di mana Santi tinggal. Saat melewati tikungan yang mengarah ke rumah Santi, hati Ayu tersentil. Dia melihat ada bendera kuning yang terikat di tiang listrik. Dia terus berpikir positif. Ia memelankan laju kendaraannya saat melihat banyak kerumunan warga berada di depan rumah Santi. Pak, maaf Pak, kata Ayu mencoba bertanya pada salah seorang warga yang lewat di samping mobilnya. Ini benar perumahan Gria Asri Blok D kan Pak? Tanya Ayu berpura-pura. Oh iya, benar Pak. Cari siapa? Tanya pemuda itu. Saya cari rumah teman saya, namanya Santi, anaknya Pak Harto. Cuma saya lihat di depan seperti lagi ada hajatan ya Pak, kata Ayu. Oh, mau takziah ke tempat Mbak Santi ya? Tanya pemuda itu. Dek. Seketika jantung Ayu seperti berhenti berdetak. Semoga apa yang ia pikirkan tidak menjadi kenyataan. Dicobanya untuk terus bersikap tenang. Maaf, yang meninggal siapa ya Mas? Tanya Ayu. Sejenak Ayu memperhatikan raut wajah pemuda itu berubah. Ia sedikit ragu untuk memberitahu padanya. Mbak Santi, ucap pemuda itu. Ayu terdiam cukup lama. Pandangannya mulai terasa kabur. Apa semua ini hanya mimpi? Berulang kali ia coba untuk menampar pipinya, berharap agar segera bangun dari mimpi buruk yang sedang dilaluinya. Kenapa Mbak? Tanya pemuda itu panik sembari mencoba untuk menghentikan Ayu. Ayu terisak, tubuhnya melemas. Dia tahu ini bukan mimpi. Air matanya sudah tumpah di pipinya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Mbak, tanya pemuda itu sekali lagi. Ya. Santi meninggal karena apa Mas? Tanya Ayu berusaha untuk mengendalikan diri masih dengan posisi terisak. Waduh, saya kurang tahu ya Mbak. Semalam itu dapat kabar kalau Mbak Santi mencoba bunuh diri. Mbaknya gak apa-apa? Tanya pemuda itu khawatir. Ayu menggeleng, matanya terpejam. Kemudian tanpa menjawab, ia langsung berjalan ke arah mobilnya dan segera pergi dari tempat itu. Farah, geram Ayu. Dia yakin semua ini masih ada hubungannya dengan wanita itu. Tidak mungkin Santi bunuh diri untuk alasan apa. Ketakutan Ayu bercampur dengan amarah. Dia benar-benar harus bertemu dengan Farah untuk menyelesaikan semua ini.
Sekali lagi, suara wanita itu muncul tepat di belakang mobilnya. Ayu mencoba untuk terus tenang. Dia terus berdoa di dalam hati, tetapi suara tawa cekikikan itu terus saja muncul. Tidak tahan, ia segera menoleh ke belakang dan benar saja, ia mendapati demit wanita itu sudah duduk di jok belakangnya. Apa? Apa maumu? Tanya Ayu gagap. Kematianmu, ucap wanita itu yang menggerakkan kepalanya perlahan menatap ke arah Ayu. Pandangannya terasa begitu dingin, penuh dengan amarah dan dendam kesumat. Tersentak, Ayu mencoba untuk memalingkan kepalanya, tetapi tubuhnya terasa begitu kaku. Dia hanya bisa memejamkan mata dan terus memohon agar setan wanita itu pergi meninggalkannya. Cukup lama Ayu terisak dengan mata tertutup hingga ia mendengar suara dering yang berasal dari ponselnya. Ia membuka mata. Beruntung, setan wanita itu sudah hilang entah kemana. Dengan tangan gemetar, Ayu meraih ponsel miliknya. Angga, ucap Ayu saat melihat nama Angga tertera di layar depan ponselnya. Sejenak ia berharap laki-laki itu khawatir dengan keadaannya. Halo, kenapa mas? Tanya Ayu dengan suara masih gemetaran. Halo Yuk, kamu di mana Yuk? Farah sama kamu nggak? Tanya Angga di seberang sana. Perasaan Ayu semakin tidak karuan. Harapannya pupus sudah. Ia tidak menjawab pertanyaan Angga dan langsung mematikan sambungan telepon itu. Sementara itu di tempat Farah. Farah terbangun, nafasnya begitu sesak. Semalaman tidurnya tak nyenyak. Kejadian saat ia melihat sosok Ayu yang tengah terpocong silih berganti masuk ke dalam mimpinya. Setelah degup jantungnya terasa lebih normal, dia memandang ke arah langit-langit kamar, memikirkan semua kejadian yang sudah dilaluinya. Tak bisa ditampik, meskipun Angga sudah mengkhianatinya, tetapi ada rasa rindu yang muncul dalam hati kecilnya. Laki-laki itu korban, ucap Farah, tetapi di sisi lain rasa sakit yang ada di dalam hatinya membuat semua itu seolah mengabur. Jengah, Farah bergerak menyamping. Dia melihat Warti yang masih tertidur di ranjang sampingnya. Dipandanginya wanita itu dengan seksama. Kegelisahan kembali muncul di hati Farah. Teringat akan apa yang sudah Warti lakukan pada orang-orang di sekelilingnya. Justru sekarang keraguan timbul di dalam hatinya. Apakah yang ia lakukan saat ini adalah keputusan yang tepat? Menggelengkan kepala, Farah beranjak mengambil ponselnya yang sudah beberapa hari ini ia matikan. Banyak sekali pesan masuk dari Angga yang menanyakan keberadaannya. Kemudian matanya menyipit ketika melihat pesan dari ibunya. Awalnya Farah mengira kalau ibunya juga sedang mencarinya, tetapi saat setelah membaca pesan tersebut, kembali bibirnya tersenyum. Farah tidak langsung membalas pesan ibunya, justru ia memejamkan mata lalu memanggil Nyi Sari berulang kali di dalam batinnya. Farah merasa ada udara dingin yang merambat naik ke tubuhnya. Seketika bulu kuduknya meremang hebat, aroma bunga kantil menguar kuat di sekitaran. Membuka mata, kini dia melihat Nyi Sari sudah berdiri di ujung ruangan, bernaung dalam bayangan tirai kamar. Balaskan sakit hatiku Nyi, ucap Farah. Ia sudah lupa dengan apa yang ia rasakan beberapa saat yang lalu. Nafsu untuk membalas perbuatan Ayu kembali membuncah di dalam hatinya. Sosok demit wanita itu tidak menjawab permintaan Farah, tapi dia yakin kalau Nyi Sari mengangguk dan langsung menghilang dari pandangan. Farah, terdengar suara Warti. Farah menoleh cepat. Ia tersentak kaget, tidak menyadari kalau Warti sudah dalam posisi duduk menghadap ke arahnya. Kenapa War? Tanya Farah mencoba menghilangkan kekagetannya. Kenapa kamu manggil demit itu? Tanya Warti sambil mengerutkan dahinya menatap ke arah Farah keheranan. Apa maksudmu? Tanya Farah berpura-pura tak paham dengan pertanyaan Warti. Warti terdiam. Ia terus menatap ke arah Farah.
Weslah, itu urusanmu. Ingat, semua itu ada batasannya. Jangan terburu-buru, ucap Warti yang langsung kembali merebahkan tubuhnya. Maksudnya apa ya? Tanya Farah yang kali ini benar-benar kebingungan. Warti tampak menghela nafas. Ia kembali menatap ke arah Farah. Kau boleh bernafsu untuk membalaskan dendamu, tapi ingat, jangan pernah salah langkah. Jangan sampai ini semua malah menjadi bumerang untukmu. Aku masih gak paham deh. Semua yang kau lakukan atas saranmu. Apa salahnya aku minta tolong sama mereka untuk membalaskan sakit ini? Kata Farah sambil menepuk dadanya pelan. Bener aku yang nyaranin. Tapi jika kamu terlalu gegabah, itu bisa membuat semua berbalik padamu. Ingat, jika kamu saja bisa berbuat sedemikian rupa, bukan berarti wanita itu juga bisa berbuat demikian. Ingat, dia yang mulai menyerang kamu, bukan berarti dia juga tidak memiliki sosok gaib di belakangnya. Jelas Warti. Dek. Jantung Farah seperti terhenti seketika. Dia terus memandang ke arah Warti, mencerna ucapan sepupunya itu. Farah tidak pernah berpikir demikian. Padahal jelas kalau Ayu jauh terlebih dahulu bermain-main dengan hal gaib. War, bangun yuk. Kita pergi ke rumah ibuku, ucap Farah yang langsung berdiri, sedangkan Warti malah membalikkan badan dan menutup wajahnya dengan bantal. Kamu sendiri aja. Aku masih belum bisa menerima perlakuan keluargamu pada orang tuaku, terlebih ibumu, kata Warti dengan suara teredam. Farah mematung. Ucapan yang barusan dilontarkan oleh Warti menambah kegelisahannya. Sesaat, Farah ingin membicarakan masalah keluarganya dengan Warti, tapi ia urungkan tidak baik untuk memulai perseteruan dengan Warti. Yang harus ia lakukan saat ini hanya waspada dengannya. Jangan sampai wanita ini justru menambah masalah nantinya. Ya sudah, aku pergi sendiri, sekalian beli makanan, kata Farah segera melangkah ke kamar mandi. Ingat, jangan sampai ibumu tahu tentang keberadaanmu, kata Warti. Loh, kenapa? Kata Farah bingung. Warti tidak menjawab. Ia kembali menutupi wajahnya dengan bantal. Jengkel, Farah kembali melangkah ke kamar mandi dengan suara langkah mengentak. Dia benar-benar tidak suka disuruh-suruh seperti itu. Sudah beberapa waktu, Farah memperhatikan kediaman orang tuanya. Dia berharap bisa melihat Bu Nur hanya untuk sekedar memastikan keadaannya. Namun wanita itu sepertinya tidak berniat untuk keluar rumah. Ingin rasanya Farah masuk ke dalam rumah dan memastikan, tetapi ia terus teringat dengan wejangan yang diberikan oleh Warti. Apa yang harus kulakukan? Tanya Farah entah pada siapa. Dia benar-benar kalut. Ia tidak berpikir jauh sedari awal. Memang seharusnya ia sudah menceritakan semua ini pada ibunya, bukan justru malah menyiramkan bensin ke api yang sudah berkobar. Tuhan, apa yang aku lakukan? Ucap Farah sambil mengenyahkan punggungnya ke kursi pengemudi. Matanya tertutup, mencoba mencari jawaban hingga ia merasakan nafasnya tiba-tiba saja menjadi sesak. Udara di sekelilingnya menjadi dingin. Ia mengenali sensasi ini. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Terdengar suara Nyisari dengan jelas di telinga Farah. Seketika ia membuka mata, nafas yang memburu. Spontan ia langsung menoleh ke arah belakang, tetapi tidak ada siapapun di sana. Farah yakin jika ia tidak sedang membayangkan suara Nyisari, dia jelas mendengar suara tersebut tepat berada di sisi kirinya. Merasa bingung dengan apa yang harus ia lakukan, Farah memutuskan untuk kembali ke hotel tempat di mana ia menginap bersama Warti. Setidaknya ia bisa meminta nasihat dari wanita itu. Hingga saat ia mau menghidupkan mobilnya, dia melihat mobil yang sangat ia kenali berhenti tepat di depan rumah orang tuanya. Ia mengurungkan niatannya untuk pergi. Farah benar-benar penasaran apa yang akan dilakukan oleh wanita busuk itu. Ayu,
ucap Farah saat melihat mantan sahabatnya itu tengah turun dari mobilnya. Penampilannya benar-benar jauh berbeda. Saat terakhir kali mereka bertemu, wanita itu benar-benar kacau. Farah tersenyum menyeringai. Hatinya terasa begitu bahagia. Dia menduga pasti wanita itu sedang menceritakan tentang kejadian yang tengah dialaminya. Lalu ibunya akan menelpon dan memintanya untuk pulang membicarakan semua ini. Ya, semua sudah bisa ia tebak. Segera Farah meraih ponsel miliknya, menunggu panggilan dari orang tuanya. Namun setelah beberapa waktu, ia tak kunjung mendapat panggilan tersebut. Justru malah ia melihat Ayu dan ibunya keluar rumah dengan tergesa-gesa. Farah terkesiap, mencoba menggabungkan semua yang ia lihat. Sebuah kesadaran tiba-tiba saja masuk ke dalam batinnya. Sial, umpat Farah dan langsung menghidupkan mesin mobil. Apa yang akan dilakukan wanita itu? Geram Farah. Dia tidak akan pernah memaafkan Ayu jika ia berani menyentuh ibunya. Dalam posisi buru-buru, ia kembali meraih ponsel miliknya, mengirimkan pesan suara kepada Warti apa yang sedang terjadi saat ini. Farah terus membuntuti mobil yang dikemudikan oleh Ayu. Sesekali pandangannya ia arahkan ke kaca belakang, berharap bisa melihat sosok ibunya. Sial, kaca mobil yang gelap serta pantulan cahaya matahari membuat pandangannya kabur. "Gak usah khawatir," ucap suara tepat di belakang Farah. Tersentak, Farah hampir saja kehilangan kendali. Buru-buru ia melihat ke arah jok belakang dari arah spion kaca mobilnya. "Nyisari," ucap Farah parau. Dia menelan ludahnya sendiri. Kali ini sosok Nyisari tidak seperti yang selama ini ia lihat. Penampilan demit wanita itu sungguh membuatnya ngeri. Pandangannya terasa begitu kejam. Mulutnya tersenyum menyeringai dengan mata yang hampir sepenuhnya berwarna putih. "Apa yang harus kulakukan, Nyi?" tanya Farah. "Ikuti saja wanita itu. Dendamu akan terbalaskan sebentar lagi," jawab Nyisari. Farah menghela nafas panjang. Ia tak berani menatap Nyisari lama-lama, terlebih saat ini ia juga harus berkonsentrasi untuk mengikuti kemana Ayu membawa ibunya pergi. Sudah beberapa waktu berlalu, Farah masih tidak mengetahui kemana arah tujuan mereka. Batas kota sudah ia lalui. Perasaannya semakin kalut jika terjadi sesuatu dengan ibunya. Sesekali dia melihat layar ponselnya, berharap ada panggilan atau pesan singkat yang dikirimkan oleh Warti. Tetapi sayang, harapannya hanya sebuah angin lalu. Sepupunya itu sama sekali tidak menanggapi pesan suara yang telah dikirimkannya. Hingga ia melihat mobil yang dikemudikan oleh Ayu berbelok masuk ke arah jalanan yang lebih sepi. Pada titik ini, Farah tidak mungkin mengikuti Ayu terlalu dekat. Jelas sekali dia akan langsung ketahuan. Sama sekali tidak ada mobil yang berlalu lalang di tempat itu. Terpaksa Farah berhenti sejenak. Baru setelah yakin jika Ayu sudah berjarak, dia hanya perlu mengikuti bekas ban mobil yang terpeta di tanah yang basah. Namun, baru beberapa ratus meter ia melajukan kendaraannya, tiba-tiba saja mobil itu berhenti dan meraung-raung seolah ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa bergerak. Farah terus menginjak pedal gas dalam-dalam, tetapi semua sia-sia. Mobil yang ia kendarai sama sekali tak mau bergerak. Panik, Farah segera keluar. Rintik hujan sudah mulai turun membasahi kepalanya. Ia melihat ke atas, benar saja gumpalan awan hitam pekat sudah tepat berada di atas kepalanya. "Sial, kenapa masih selip sih?" umpat Farah sambil menendang ban mobil yang hampir separuh terkubur di tanah berlumpur. Farah kembali menoleh ke depan. Ia masih bisa melihat bekas ban mobil yang masih baru. Otaknya berpikir cepat. Ia segera kembali masuk ke dalam mobil, mengambil ponsel miliknya dan segera berjalan setengah berlari mengikuti jejak ban mobil milik Ayu. Entah
Sudah berapa lama Farah berjalan, ia sama sekali tidak tahu suasana di sekelilingnya benar-benar mengerikan. Sesekali, ia seperti mendengar ada sesuatu yang berjalan dari arah semak-semak, tetapi saat ia berhenti dan memastikan, suara tersebut sudah menghilang entah kemana. Srek, Farah spontan menolehkan kepalanya ke arah belakang. Jantungnya berdetak dengan keras. Cukup lama ia menatap ke arah semak belukar di hadapannya, penasaran dengan suara yang terus muncul. Perlahan Farah berjalan menuju semak belukar tersebut. Dia hanya ingin memastikan kalau tidak ada orang lain selain dirinya di tempat tersebut. Kini, jarak Farah dengan semak itu hanya tinggal beberapa langkah. Dengan sekali sentakan keras, Farah langsung menyibakkan dedaunan di depannya. Astaga, ucap Farah saat mendapati ada hewan semacam kucing sedang meringkuk di dalam rimbunan semak. Koleyo pondok, terdengar suara wanita tua tepat di belakang Farah. Astagfirullah, jerit Farah kencang sampai dia melompat dan jatuh ke arah semak-semak. Kini dia melihat sosok wanita tua yang sudah bungkuk, badannya kurus, rambutnya putih, dengan wajah keriput tengah menatapnya tanpa berkedip. Cari apa, Dok? Tidak baik anak perempuan pergi ke tempat ini, ucap wanita itu. Farah menelan ludah, bibirnya terasa keluh untuk menjawab pertanyaan nenek tua di depannya. Anu mbah, ngapunten, maaf mbah. Hanya itu yang bisa diucapkan Farah. Bukannya bertanya lebih lanjut, justru nenek itu tersenyum menampilkan giginya yang sudah tidak lengkap. Wes, itu sudah pilihanmu. Pergilah ke sisi kiri jika kamu mau pulang. Tetapi kalau mau menuruti keinginanmu, pergilah ke sisi kanan, ucap wanita tua itu. Seketika, Farah menoleh ke arah kanannya. Dia melihat dua percabangan jalan yang tidak ia lihat sebelumnya. Barulah setelah ia kembali menoleh ke arah depan, tubuhnya kembali tersentak. Sosok nenek tua itu sudah hilang tak kemana. Buru-buru Farah berdiri. Ia menatap ke segala arah mencari keberadaan sosok wanita itu. Namun tetap saja ia tidak melihat keberadaan wanita tua itu. Tanpa sadar tubuhnya bergetar hebat. Ia kembali menoleh ke arah persimpangan, menimbang antara mengejar Ayu atau pulang dan merundingkan semua ini bersama Warti. Farah meraih ponsel yang ada di kantung celananya. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Warti, namun sial, tidak ada jaringan seluler di tempat tersebut hingga tubuhnya kembali tersentak dan menoleh ke arah kanan. Ah, ibu, ucap Farah panik. Kali ini dengan jelas ia mendengar suara teriakan wanita. Farah mengenali suara itu. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari menuju ke arah kanan. Sekuat tenaga, ia berlari menyusuri jalanan yang basah oleh air hujan. Farah tidak mempedulikan tubuhnya yang sudah basah kuyup. Di pikirannya saat ini, dia hanya ingin memastikan keberadaan ibunya. Cukup lama Farah berjalan, akan tetapi ia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan ibunya. Sejauh mata memandang, ia hanya bisa melihat rimbunan pepohonan. Farah berhenti sejenak, mengatur nafasnya, ingin rasanya ia kembali. Tapi saat menoleh ke arah belakang, dia kaget. Ternyata dia sudah jauh masuk ke dalam hutan. Bahkan jalanan yang ia lewati sudah bukan berupa bebatuan, tetapi tanah basah berlumpur. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Ucap Farah panik. Kembali, dia mencoba untuk menghubungi Warti, tetapi sama saja seperti sebelumnya, ia tidak mendapatkan jaringan seluler di sana. Hingga saat ia sudah diambang putus asa, sekelebat kesadaran muncul di dalam hatinya. Nisari, batin Farah. Seketika, udara di sekeliling Farah menjadi jauh lebih dingin. Hembusan angin bertiup cukup kencang, dibarengi dengan aroma bunga kantil yang menyengat. Duk,
Terdengar ucapan tepat di sisi kiri Farah. Farah menoleh, benar. Sosok Nyisari sudah berdiri di sana dengan tangan menunjuk ke arah depan agak ke samping. Farah menyadari kalau demit itu sedang mengarahkannya. Segera ia mengangguk dan langsung berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Nyisari. Hampir 10 menit berjalan, pepohonan yang awalnya rapat mulai terbuka. Kini Farah sudah berdiri di pinggir tanah terbuka jauh di depannya. Dia melihat ada sebuah gubuk kecil. Jantungnya berdegup keras. Ada perasaan ngeri untuk mendekat ke gubuk tersebut. Tetapi bagaimana jika ibunya ada di sana? Dengan langkah berat, Farah mulai berjalan, berusaha sepelan mungkin agar langkah kakinya tidak menimbulkan suara. Kini, saat dia sudah berada di sisi gubuk, bernaungkan semak-semak yang menutupi tubuhnya, Farah bisa melihat dengan jelas tempat tersebut benar-benar mengerikan. Terlebih, dia bisa mencium aroma bangkai yang sangat menyengat. Dengan menguatkan mental, Farah mulai berjalan mendekat. Dia mencari jendela atau celah berlubang untuk mengecek ke dalam gubuk. Hingga saat ia sudah tepat berada di samping dinding bambu, tubuhnya mematung. Di dalam gubuk. Duh, apa yang sudah kamu lakukan? Ingat istighfar, ucap Bu Nur yang tengah duduk meringkuk di lantai tanah. Berisik. Ini semua karena anak perempuanmu itu, kata Ayu tanpa memperhatikan Bu Nur. Angga, bangun nak, bangun, rintih Bu Nur. Air matanya merebak, tubuhnya terasa sakit sekali saat Ayu menorehkan luka sayatan di kakinya. Belum lagi pukulan demi pukulan yang sudah wanita itu lakukan. Bu Nur tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tadi pagi, Ayu datang ke rumahnya dan memberitahu kalau Farah sedang dalam bahaya. Dia mengatakan kalau anaknya itu sedang pergi ke tempat dukun untuk bisa mendapatkan momongan. Tanpa pikir panjang, Bu Nur menuruti ajakan Ayu untuk pergi bersamanya dan menolong Farah. Akan tetapi saat ia masuk ke dalam gubuk ini, justru malah ia melihat ada mayat yang sudah membusuk dan Angga menantunya yang terduduk dengan tangan terikat ke belakang. Hah, berisik, umpat Ayu jengkel. Sedari tadi ia sedang menajamkan indera pendengarannya. Dia tahu kalau Farah pasti datang ke tempat ini. Demit itu pasti mengarahkan Farah untuk datang ke tempat ini, ucap Ayu lirih, tidak memperhatikan erangan dan permohonan dari Bu Nur. Selesai. Wow, luar biasa kisah petaka, kisah dari Netra Kala. Wah, makin seru aja kesininya nih, makin menegangkan ya teman-teman ya. Dan ini sudah part ke-6, berarti sudah mendekati akhir karena ini akan sampai part ke-8 mendekati akhir nih berarti ya. Dan di sini makin seru aja bagaimana Farah kayak merasa, aduh kayaknya kejauhan nih saya bertindak seperti ini nih. Dan juga Ayu sebenarnya pengen mencabut semuanya dengan cara dia mencari buhul yang sudah dia tanam di situ, tapi ternyata itu udah nggak ada, kan memang sudah diambil ya sebelumnya sama Warti. Jadi intinya sebenarnya dua-duanya ini merasa menyesal karena sudah melangkah terlalu jauh. Bahkan Ayu sendiri di sini jadi mengerikan nih di endingnya nih. Makin penasaran aja kan buat besok bagaimana sih kelanjutannya dan apa motif dari Ayu, dan juga apakah ada sesuatu yang lain dari motif itu, apakah dari Warti atau dan lain-lain. Sama-sama kita ikuti besok part ke-7-nya. Terima kasih kepada Netra Kala atas kisahnya yang luar biasa. Dan buat teman-teman yang suka baca, wajib banget mengunjungi karya-karya Netra Kala karena di sana kisahnya keren-keren banget. Bisa juga di follow ya akun Twitternya dari Netra Kala supaya bisa tahu lagi nih kisah-kisah apa yang akan di-up oleh Netra Kala. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur.
Buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.